Hal yang lain yang kemudian menjadi penghambat, faktor penghambat adalah adanya stigmatisasi yang mereka alami karena kondisi kesehatan mereka. Nah, stigmatisasi atau diskriminasi kerap mereka alami sehingga tidak jarang kemudian kita melihat bahwa kasus-kasus orang dengan penyakit tertentu mereka mendapatkan beban ganda. Halo Sobat Sehat Pro Health, jumpa lagi di episode lanjutan Prokes Pro Health Podcast bersama saya Gloria Francisca dan rekan saya Dwi dari Pro Health. Pada saat ini kita lagi berada di sebuah tempat, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Diana. Tapi sebagai informasi buat Sobat Sehat semua, sebelumnya kita udah pernah ngobrol-ngobrol tentang isu kesehatan anak sama Kak Seto. Kita juga sempat jalan-jalan ke Kemenkes, dan saat ini kita juga berada di sebuah lokasi instansi yang independen gitu ya. Dan kita akan membahas soal hak kesehatan setiap warga negara di Indonesia. Dan tentunya ada sejumlah permasalahan kesehatan yang belum juga tuntas dan selesai, sehingga menyebabkan masalah kesehatan itu bebannya makin bertambah gitu ya, bukannya menurun. Dan itu bisa direfleksikan mungkin dari masa-masa pandemi ya Mas Diana. Itu salah satu bukti cluenya hak asasi manusia terancam gitu ya, kalau hak kesehatannya tidak terpenuhi dengan baik. Nah, karena itu tidak bisa terpisah dengan aspek-aspek lainnya, maka kita telah mengundang seseorang perempuan ya di tengah-tengah kita. Siapakah beliau, Mas Diana? Kita saat ini bersama dengan Ibu Putu Elvina. Beliau adalah Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan di Komnas HAM. Oke, bersama dengan Ibu Putu. Selamat siang, sore, pagi ini, karena kita nggak tahu Bu yang nonton kapan, jadi kita sebutin semuanya. Selamat pagi, siang, sore, malam buat Sobat Sehat Pro Health. Terima kasih Bu Putu sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Kami juga diperkenankan diterima di kantor Komnas HAM untuk bisa mendiskusikan banyak hal nih Bu, berkaitan dengan masalah kesehatan di Indonesia yang mengancam tentu saja hak asasi dari masyarakat Indonesia. Mungkin Mas Diana nih yang udah biasa nulis-nulis Bu soal HAM sebenarnya. Bisa dilanjut nih, Mas Diana mau nanya apa sih ke Bu Putu nih? Iya Bu, jadi ini Bu, kan ada sejumlah permasalahan terkait kesehatan di Indonesia sehingga menempatkan negara ini di peringkat tinggi dunia. Misalkan kayak TBC kedua tertinggi, terus peringkat 5 kasus diabetes, kusta urutan ketiga. Nah, bagaimana penilaian Ibu terkait hal ini? Ya, terima kasih Mas Dwi, Mbak Francisca, selamat datang di Komnas HAM. Kalau kita bicara terkait kesehatan, tentu ini merupakan bagian dari hak asasi manusia. Sahabat Sehat Pro Health pasti setuju bahwa di badan yang sehat terdapat jiwa-jiwa yang kuat juga. Nah, moto ini seakan melandasi bahwa kesehatan yang paripurna, kesehatan yang optimal, layanan kesehatan yang layak itu suatu hak yang tidak bisa ditawar-tawar. Artinya hak atas kesehatan merupakan enzim penggerak dari berbagai tugas-tugas pembangunan, menjadi enzim penggerak bagi masyarakat untuk melakukan kehidupannya. Dan tentu saja modal sehat ini jauh lebih penting dan jauh lebih menguntungkan dibanding biaya yang harus negara keluarkan pada saat bicara tentang penyakit yang diderita oleh masyarakat. Posisi yang mengkhawatirkan sebenarnya terkait angka-angka yang cukup tinggi, baik itu penderita kusta, lalu diabetes dan lain sebagainya. Ini menunjukkan adanya perubahan dari penyakit-penyakit tertentu yang tadinya mungkin kita mengenal penyakit-penyakit yang biasanya paling demam dan lain sebagainya. Tapi sejak pandemi kemarin, pasca COVID, ternyata banyak kemudian penyakit yang mendasari atau yang mengikut sertakan dari kondisi kesehatan masyarakat. Komnas HAM
sebenarnya sudah memiliki semacam standar norma pengaturan. Pada saat COVID kemarin kita menyusun hak atas kesehatan sebenarnya, di mana di situ diatur tentang tanggung jawab negara setidaknya untuk melakukan upaya-upaya pemenuhan hak di bidang kesehatan. Kita tahu hak asasi manusia dalam hak kesehatan itu merupakan hak yang penting, dan peran negara untuk hal ini menjadi strategis untuk memastikan bagaimana bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia bisa kemudian mendapatkan bonus demografi misalnya. Hal tersebut akan sulit pada saat misalnya masalah kesehatan tadi yang tinggi di beberapa masalah kesehatan itu menjadi penghalang. Bonus demografi tidak akan bisa kita dapatkan bila upaya konkret yang dilakukan oleh negara ini tidak dilakukan. Seperti kita mengacu misalnya pada laporan Global Health Security Index di tahun 2021, itu dikatakan skor indeks keamanan kesehatan Indonesia itu posisinya di posisi 13 di antara negara-negara G20. Ya, artinya ini masih tidak menguntungkan sebenarnya kalau kemudian kita ingin mencapai bonus demografis tersebut. Nah, tentu saja penilaian seperti ini kami harapkan sebagai lembaga negara independen yang concern untuk terus mendorong negara untuk memastikan kewajibannya dalam pemenuhan hak atas kesehatan itu bisa benar-benar dilakukan secara optimal. Komnas HAM misalnya menilai bahwa tidak semua warga negara, terutama warga miskin kota misalnya atau di pedesaan misalnya, bisa mendapatkan akses atas kesehatan dengan cara yang optimal. Walaupun kita sudah mengatur terkait standar pelayanan minimal di bidang kesehatan, tapi tentu saja standar pelayanan minimal tersebut masih banyak celah atau ruang-ruang yang harus diperbaiki oleh negara. Jadi artinya kita memang harus berjibaku ini untuk jangan sampai indeks keamanan kesehatan global itu terus-menerus melorot gitu ya, justru akan semakin baik. Itu yang diindeks di tahun 2021. Saya belum dapat lagi laporan untuk 2023, mudah-mudahan semakin baik. Oke, amin. Oke, Bu, saya jadi penasaran, Bu, jadi teringat cerita salah seorang teman waktu itu pernah menjadi penyintas TBC juga gitu ya, dan jadi sebagai mantan survivor penyintas tuberkulosis, dia itu juga mendapatkan pengalaman kesulitan mencari pekerjaan, Bu. Jadi kan berarti ada sebuah kondisi di mana penderita penyakit tuberkulosis atau penyintas HIV itu mereka mendapatkan stigma tadi dan akhirnya efeknya jadi domino gitu. Nah, gimana sih Komnas HAM menanggapi ketika ada kasus-kasus yang cukup banyak seperti ini, orang jadi nggak bisa mendapatkan akses pekerjaan misalkan? Memang benar pada saat kemudian hak kesehatan itu tidak berdiri sendiri. Pada saat seseorang menjadi korban karena hak-haknya dalam masalah kesehatan tercederai, baik itu untuk mendapatkan akses layanan kesehatan, mendapatkan obat, mendapatkan alat penunjang kesehatan dari penyakitnya, atau mendapatkan obat-obat tertentu, misalnya ya tadi korban atau penyandang HIV/AIDS, orang dengan HIV/AIDS, orang dengan tuberkulosis, orang dengan kusta, orang dengan gangguan mental. Pada tahap-tahap tertentu, selain mereka kesulitan untuk mendapatkan akses kesehatan yang paripurna, hal yang lain yang kemudian menjadi penghambat, faktor penghambat adalah adanya stigmatisasi yang mereka alami karena kondisi kesehatan mereka. Nah, stigmatisasi atau diskriminasi kerap mereka alami sehingga tidak jarang kemudian kita melihat bahwa kasus-kasus orang dengan penyakit tertentu mereka mendapatkan beban ganda akibat kesehatannya atau akibat penyakit yang mereka alami. Beban ganda tersebut berimplikasi kepada sulitnya mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Karena tadi dikatakan salah satu prasyarat untuk mendapatkan pekerjaan adalah kesehatan, kan gitu ya. Nah, sementara pada saat mereka menderita sakit dengan masa-masa tertentu,
dan di saat yang sama misalnya mereka adalah kepala keluarga, maka akses mereka semakin sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, siapa yang kemudian bertanggung jawab pada saat kondisi masyarakat miskin yang memiliki kondisi tersebut? Mereka akan memiliki kehilangan hak dalam beberapa bentuk ya. Hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan, hak untuk dapat misalnya program-program pemerintah dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi permasalahan yang harus segera kita atasi. Komnas HAM misalnya dalam beberapa laporan kami mendapatkan laporan terkait stigmatisasi yang dialami misalnya penderita atau orang dengan HIV/AIDS misalnya, atau kemudian kasus-kasus pemasungan karena kusta atau karena kesehatan mental misalnya, gangguan kesehatan mental. Nah, laporan-laporan tersebut menambah deretan bentuk-bentuk ada yang mengalami penyiksaan misalnya, ada kemudian yang mengalami pembiaran, bahkan orang dengan gangguan mental misalnya, itu kita tahu bahwa mereka tidak mendapatkan layanan yang cukup, baik itu dari keluarga, karena keluarga sudah istilahnya membiarkan ya, tidak bisa membantu lebih banyak, tapi kemudian masyarakat juga tidak kalah kemudian ada beberapa yang melakukan stigmatisasi. Nah, dalam konteks seperti ini di mana pemerintah harusnya menjadi pelindung tapi justru membiarkan dalam konteks tertentu, artinya laporan ini tidak ditindaklanjuti, artinya misalnya tidak ada intervensi tertentu terkait bagaimana mereka bisa mendapatkan hak kesehatannya, tidak ada intervensi tertentu, misalnya bagaimana mereka tetap dapat bekerja karena itu adalah penghasilan. Nah, intervensi-intervensi inilah yang perlu kita dorong dari semua pihak, karena kalau kita bicara hak asasi manusia, maka itu bagian dari tanggung jawab negara kepada masyarakatnya di bidang hak apapun itu. Nah, makanya kemudian stigma, diskriminasi itu harus kita upayakan untuk diminimalisir. Kita paham bahwa pemahaman masyarakat yang melakukan stigma tersebut tidak bisa kita intervensi secara langsung. Butuh pengkondisian, butuh edukasi. Bahkan edukasi untuk kemudian misalnya secara sederhana bisa dilakukan di tingkat-tingkat usia anak bahkan sekalipun itu sebenarnya bisa dilakukan. Nah, kalau kita bicara terkait hak atas kesehatan dalam Undang-Undang Kesehatan misalnya, itu juga bicara tidak hanya kuratif, tidak hanya upaya untuk penyembuhan, tapi juga upaya pencegahan. Promosi yang dilakukan untuk pencegahan tersebut apakah sudah masif atau tidak? Promosi yang dilakukan oleh negara agar masyarakat tidak melakukan stigmatisasi atau diskriminasi terhadap orang dengan penyakit tertentu, apakah sudah dilakukan atau tidak? Berapa banyak orang-orang yang misalnya yang dipasung, padahal kemudian negara memiliki target 0 pengasungan, kasus pengasungan, sampai sejauh mana itu dilakukan? Nah, kalau itu tidak diintervensi dengan tepat sasaran, maka stigmatisasi itu akan terus berjalan. Artinya tanggung jawab kita bersama untuk mengedukasi masyarakat. Tapi sebelum kita mengedukasi masyarakat secara umum, kelompok rentannya juga harus diintervensi. Karena biasanya pada saat mereka mengalami stigma diskriminatif, ada keengganan mereka untuk melakukan pengobatan yang paripurna misalnya. Kalau mereka malas atau tidak mau berobat ya, atau tidak semua penderita TB, HIV/AIDS itu mau terus terang ya, karena memang mereka merasa bahwa masyarakat belum siap menerima perbedaan yang mereka alami karena penyakitnya, sehingga itu kemudian mengurungkan niat mereka untuk mendapatkan layanan kesehatan. Nah, tentu ini kalau dibiarkan tidak akan baik untuk upaya pemenuhan, memastikan bahwa para penyandang penyakit atau penderita atau korban yang menderita penyakit tertentu tersebut ya, yang mengalami stigma itu bisa diobati. Nah, artinya
PR pemerintah itu semakin banyak, tidak hanya kepada masyarakat untuk mengedukasi, tidak menstigma penderita dengan berbagai masalah kesehatan, tapi juga upaya untuk melakukan pendampingan dan pemulihan kepada korban atau penderita penyakit tersebut yang mengalami stigma. Mereka butuh bantuan, pendampingan agar mereka mau berobat. Nah, tidak semua orang-orang dengan kriteria tersebut memiliki dan tahu kemana mencari pendamping. Makanya kemudian untuk kasus-kasus tertentu, Komnas HAM bekerja sama dengan para pihak, baik itu dari organisasi masyarakat, untuk melakukan pendampingan bagi korban yang mengalami penderitaan atau mengalami penyakit tertentu dalam kesehatan atau isu kesehatan, agar mereka mendapat pendampingan. Pendampingan tersebut bisa beragam. Pendampingan untuk kelayanan kesehatan, pendampingan untuk mendapatkan akses obat, dan lain sebagainya. Sehingga mereka yang sudah menderita dengan penyakit tertentu tersebut tidak terus-menerus menjadi beban, baik itu di keluarga mereka maupun di masyarakat. Nah, kalau mereka sembuh, maka ini mengindikasikan bahwa upaya kita untuk kuratif itu berjalan optimal, kan gitu ya. Nah, ini PR benarnya, bagaimana stigma dan diskriminasi yang masih terus dialami oleh di dalam isu kesehatan, sehingga saya pikir Komnas HAM merasa sangat perlu mendorong kembali para pemangku kewajiban sesuai dengan tugas fungsi masing-masing untuk melakukan hal tersebut. Promosi kesehatan, pencegahan, dan upaya kuratif, plus pendampingan bagi korban yang terstigma ataupun penyandang kesehatan masyarakat lainnya. Ya, terkait stigma dan diskriminasi terus intervensi tadi, Bu. Nah, itu kalau yang sukses dijalankan itu di kelompok mana saja ya itu? Komnas HAM saat ini saya belum berani untuk mengatakan seberapa luas intervensi itu berhasil dilakukan. Tapi saya yakin beberapa kementerian terkait mendorong beberapa penyakit, terutama penyakit-penyakit yang masuk SPM, standar pelayanan minimal. Itu kalau ada SPM-nya pasti lebih mudah, artinya programnya ada, anggarannya ada. Tapi banyak juga penyakit yang belum tentu masuk dalam standar pelayanan minimal tadi. Nah, kalau belum tercover atau tidak menjadi list dalam SPM tersebut, tentu mereka akan semakin terdiskriminasi baik dari aspek program maupun anggaran, kan gitu ya. Karena dianggap bukan dalam kelompok SPM tadi. Jadi ini tentu menjadi PR baru, kemana mereka harus mendapatkan bantuan. Nah, Komnas HAM, karena salah satu tugas kami selain menerima pengaduan masyarakat, kami juga melakukan penyebarluasan wawasan HAM, misalnya kepada masyarakat, termasuk pelatihan-pelatihan kerjasama dengan beberapa masyarakat sipil. Misalnya kami melakukan pelatihan bagi kelompok-kelompok rentan tersebut, ya, kelompok-kelompok kunci. Tidak hanya pemerintah daerahnya atau pemerintah yang memiliki kewajiban untuk menjalankan program tersebut, termasuk kepada kelompok rentan tadi. Nah, artinya pelatihan ini walaupun cakupannya belum luas ya, karena memang keterbatasan anggaran pasti itu menjadi isu dibandingkan luasnya wilayah Indonesia. Tapi setidaknya itu yang kami lakukan. Bagi kami itu adalah praktik baik sebenarnya. Agar ya tadi kita membantu misalnya mereka, kalau misalnya mereka mendapatkan laporan atau dugaan terkait stigmatisasi, diskriminasi, mereka bisa melapor ke Komnas HAM misalnya. Komnas HAM dapat merujuk kepada lembaga pemerintah terkait. Kita juga bisa menyelesaikan setidaknya beberapa atau menguatkan kalau memang ada upaya hukum yang akan mereka tempuh. Karena kalau kita bicara hukum, maka itu pasti bicara tentang persetujuan korban untuk menjalani proses tersebut. Karena nggak semua korban mau menjalani proses hukum bila mereka mengalami stigma tadi.
Nah, ini tentu Komnas HAM bekerja sama dengan para pihak, baik untuk penyadaran masyarakat, pelatihan, sampai kemudian menerima pengaduan tersebut. Saya yakin kalau pemerintah juga melakukan hal yang sama, maka secara umum ini seharusnya bisa terselesaikan. Tapi memang kami belum mendapat laporan spesifik, misalnya dari Kementerian Kesehatan, dari Dinas Kesehatan di tingkat provinsi, kabupaten, kota, terkait laporan spesifik tentang stigma-stigma tersebut. Nah, itu yang saya pikir harus kemudian menjadi intervensi untuk melakukan upaya pencegahan, penyadaran kepada masyarakat, edukasi kepada masyarakat, agar bersikap sesuai dengan hukum-hukum hak asasi manusia, yaitu kesetaraan, ya, non diskriminasi, akses terhadap keadilan, dan lain sebagainya.